Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, saudara-saudaraku sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Arif Setiaji dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana sih memilih seorang pemimpin yang baik itu. Nah, pemimpin sendiri itu adalah orang yang bisa mempengaruhi suatu masyarakatnya atau bisa mendorong dan memberikan motivasi kepada rakyatnya. Jadi pemimpin itu tidak hanya sebatas menjalankan tugas-tugasnya, tapi dia juga harus bisa menggerakkan atau bisa menjadi panutan dan bisa diikuti oleh masyarakatnya. Karena dengan begitu maka suatu masyarakat atau sekelompok dari orang yang dipimpin itu akan lebih mudah untuk majunya gitu loh. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri pemimpin yang baik itu seperti apa? Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberitahu sedikit tentang kriteria-kriteria seorang pemimpin yang baik. Nah, dalam Islam itu ada beberapa kriteria dalam menjadi seorang pemimpin. Seperti halnya yang pertama yaitu bahwa dia harus beragama Islam. Nah, kita sebagai orang Muslim, kita tentunya tidak ingin atau tidak mau mengangkat seorang non Muslim itu menjadi pemimpin kita. Itu seperti itu. Lalu bagaimana jika yang terjadi itu seorang pemimpin kita itu adalah seorang non Muslim gitu. Nah, menurut saya itu tidak apa-apa asalkan seorang non Muslim itu bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa keluar dari atau larangan yang ada pada ajaran agama Islam. Dan jika dia melakukan hal-hal yang melenceng atau yang keluar dari ajaran agama Islam, itu sebaiknya kita tinggalkan atau kita tidak ikuti gitu, agar kita juga tidak terjerumus gitu. Nah, yang kedua kriterianya adalah bahwa dia bisa bersikap adil. Jadi seorang pemimpin harus bisa bersikap adil kepada masyarakatnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Tidak hanya jadi tidak hanya memprioritaskan, contohnya hanya mengamati orang-orang yang memilihnya gitu loh. Jadi pas pencalonan itu ada dua kubu, yang satu kubu itu memilih dia dan yang kubu lainnya itu tidak memilih dia. Lalu setelah dia sudah jadi, dia hanya memprioritaskan atau memikirkan orang-orang yang sudah memilih dia. Itu tidak boleh. Jadi seorang pemimpin harus bisa bersikap adil kepada semua masyarakatnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Lalu yang ketiga itu adalah amanah. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus amanah atau harus bisa dipercaya untuk menjalankan kewajibannya itu. Jadi tidak meninggalkan atau kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Dan yang terakhir itu adalah kuat. Kriteria seorang pemimpin dalam Islam itu yang terakhir adalah kuat. Contohnya saja, jika dalam sebuah masyarakat
itu sering terjadi cekcok ataupun sering terjadi masalah di antara masyarakatnya itu. Jadi di dalam sebuah masyarakat tersebut kita harus bisa memilih seorang yang kuat atau yang bisa mengatasi antara dua kubu masyarakat yang saling perselisihan tersebut. Jadi agar bisa mengatur gitu loh. Jadi lebih diutamakan bahwa dia kuat atau bisa mengatur masalah yang terjadi dalam sebuah masyarakatnya. Mungkin itu. Jadi intinya seorang pemimpin itu adalah seorang yang bisa kita ikuti atau bisa kita jadikan sosok panutan apabila dia itu bisa melakukan tugas dan kewajibannya dan tidak keluar dari aturan-aturan atau ajaran dari agama Islam. Itu bisa kita ikuti. Lalu jika dia melenceng, itu sebaiknya kita tinggalkan saja agar kita itu tidak ikut atau terjerumus ke dalam atau keluar dari ajaran-ajaran agama Islam. Mungkin itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.